Administrasi pembangunan sebagai sebuah disiplin teoretis dan praktik pemerintahan mulai mendapatkan perhatian serius pada rentang tahun 1950 hingga 1970, sebuah masa ketika banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin sedang memasuki periode awal pembangunan pasca kolonial. Negara-negara ini menghadapi persoalan fundamental berupa lemahnya struktur birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta ketidakmampuan sistem administrasi warisan kolonial untuk menjawab kebutuhan pembangunan nasional yang modern. Dalam konteks tersebut, para ahli administrasi publik seperti Appleby menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dijalankan jika hanya melalui pertimbangan mekanisme administratif yang bersifat rutin. Maka diperlukan suatu instrumen pengarah berupa kebijakan publik yang bukan hanya bersifat menentukan tujuan pembangunan tetapi juga memberi legitimasi serta memastikan keberlanjutan proses tersebut. Dengan demikian, administrasi dilihat sebagai perangkat pelaksana, sementara kebijakan publik menjadi arah strategis yang menentukan bagaimana pembangunan akan dijalankan. Seiring meningkatnya kompleksitas permasalahan pembangunan, pendekatan administrasi pembangunan mengalami perluasan melalui keterlibatan berbagai disiplin ilmu. Pembangunan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai urusan ekonomi atau pemerintahan, melainkan sebagai proses transformasi sosial secara menyeluruh. Dari perspektif politik, pembangunan dipengaruhi dinamika kekuasaan, legitimasi institusional, dan stabilitas pemerintahan. Keputusan-keputusan strategis negara lahir melalui proses politik yang syarat dengan negosiasi dan distribusi kewenangan. Secara ekonomi, pembangunan dipahami sebagai usaha negara mengalokasikan sumber daya untuk mencapai pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan kesejahteraan. Keberhasilan administrasi pembangunan ditentukan oleh kemampuan negara merumuskan kebijakan fiskal, moneter, dan investasi yang tepat. Dalam perspektif sosiologi, pembangunan terkait erat dengan struktur sosial, mobilitas masyarakat, perubahan nilai, dan relasi antar kelompok. Setiap kebijakan pembangunan membawa implikasi sosial yang harus dipahami secara mendalam. Sementara itu, pendekatan psikologi memberikan pemahaman mengenai perilaku individu dan masyarakat dalam merespons kebijakan. Tingkat kepercayaan publik, persepsi, dan motivasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan turut memperkuat kompleksitas pembangunan. Revolusi teknologi, isu lingkungan, dan perubahan iklim menuntut pembaruan kebijakan secara terus-menerus agar relevan dengan tantangan global. Kebijakan publik merupakan keputusan otoritatif yang dibuat pemerintah untuk menyelesaikan persoalan publik. Sifatnya kolektif karena melibatkan interaksi banyak aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, birokrasi, hingga kelompok masyarakat dan lembaga swadaya. Kebijakan publik bersifat dinamis, selalu berubah mengikuti perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Ia juga merupakan instrumen pembangunan yang dipergunakan untuk mengarahkan perubahan serta mencapai tujuan jangka panjang negara. Selain itu, kebijakan publik memiliki sifat otoritatif dan mengikat karena lahir dari kewenangan negara berdasarkan hukum. Kebijakan juga berorientasi pada tindakan yang berarti harus dapat diterjemahkan ke dalam program kerja, anggaran, serta tindakan administratif yang konkret. Untuk merumuskan kebijakan yang berkualitas, pemerintah memanfaatkan berbagai sumber data dan informasi. Sumber internal meliputi dokumen kementerian, laporan evaluasi program, data administratif, serta statistik resmi seperti yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai keadaan aktual bidang-bidang tertentu. Sumber eksternal terdiri atas opini publik yang berkembang di media massa, masukan dari organisasi masyarakat sipil, kelompok kepentingan, asosiasi profesi, serta rekomendasi dari komisi atau badan independen yang dibentuk untuk menangani isu tertentu. Selain itu, riset akademik dan survei yang dilakukan lembaga penelitian nasional maupun internasional menjadi landasan ilmiah dalam menyusun kebijakan berbasis bukti. Melalui berbagai sumber tersebut, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih objektif, terukur, dan responsif. Kebijakan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Pertama, berdasarkan ruang lingkupnya, terdapat kebijakan makroekonomi yang mengatur stabilitas ekonomi nasional, kebijakan ideologis yang dipengaruhi sistem nilai negara, kebijakan sektoral yang terkait suatu bidang khusus seperti pendidikan atau energi, serta kebijakan pembangunan yang berorientasi jangka panjang. Kedua, berdasarkan dampaknya, terdapat kebijakan regulasi yang berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku, kebijakan distribusi yang menyediakan pelayanan publik, serta kebijakan redistribusi yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Ketiga, berdasarkan sumber keputusannya, kebijakan dapat berupa kebijakan kapitalisasi seperti subsidi, kebijakan asli yang bersumber dari konstitusi, kebijakan banding yang berasal dari usulan birokrasi, kebijakan tersirat yang tidak tertulis namun menjadi praktik, serta kebijakan eksternal yang dipengaruhi tekanan politik atau lingkungan global. Proses kebijakan melibatkan beberapa aktor utama, yaitu eksekutif sebagai penentu agenda dan arah strategis kebijakan nasional. Birokrasi menyediakan analisis teknis dan melaksanakan kebijakan. Sementara legislatif menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan sejalan dengan hukum dan aspirasi publik. Penyusunan kebijakan sering menghadapi tantangan seperti multitafsir antar lembaga, perubahan sosial yang cepat, serta keterbatasan kapasitas negara. Kepentingan politik dapat memengaruhi objektivitas kebijakan, sementara implementasi kerap terhambat oleh tumpang tindih regulasi, kurangnya koordinasi, dan minimnya riset pendukung. Faktor-faktor ini membuat efektivitas kebijakan tidak selalu optimal. Undang-Undang Cipta Kerja lahir dari kekhawatiran pemerintah terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan rendahnya daya saing investasi Indonesia di tingkat global. Dalam konteks tersebut, pemerintah merumuskan gagasan Omnibus Law sebagai pendekatan legislasi baru. Secara normatif, pendekatan ini dimaksudkan untuk mempercepat reformasi regulasi dan menciptakan iklim usaha yang lebih sederhana, efisien, dan kompetitif. Dengan demikian, sejak awal perencanaannya, UU Cipta Kerja ditempatkan sebagai instrumen kebijakan pembangunan ekonomi dengan orientasi utama pada percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam tahap rumusan dan pembahasan, pemerintah dan DPR mengambil langkah percepatan legislasi. Proses penyusunan dilakukan secara terpusat oleh pemerintah dengan melibatkan kementerian teknis dan tim ahli. Namun, secara substantif, proses ini menimbulkan kritik karena dianggap kurang membuka ruang partisipasi publik yang bermakna. Penolakan terhadap UU Cipta Kerja tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang seiring meningkatnya kesadaran publik terhadap substansi undang-undang tersebut. Reaksi penolakan terutama datang dari kelompok buruh, aktivis lingkungan, mahasiswa,
serta organisasi masyarakat sipil. Penolakan ini mencerminkan ketidakselarasan persepsi antara pemerintah sebagai perumus kebijakan dan masyarakat sebagai kelompok terdampak. Pemerintah menekankan manfaat makro jangka panjang, sementara masyarakat menyoroti dampak langsung terhadap hak, perlindungan, dan keberlanjutan lingkungan. Salah satu permasalahan mendasar dalam tata kelola kebijakan publik di Indonesia adalah lemahnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih regulasi lintas sektor, serta minimnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses perumusan kebijakan. Kasus Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa kebijakan yang disusun secara terpusat dan cepat, tanpa dukungan sistem partisipasi yang kuat, berisiko menimbulkan krisis legitimasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen kelembagaan berbasis teknologi yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat secara transparan dan berkelanjutan. Tujuan utama Mini Project. Platform digital nasional ini dirancang untuk mencapai 3 tujuan strategis utama. 1. Mengintegrasikan seluruh regulasi nasional ke dalam satu sistem terpadu yang mudah diakses dan dipahami. 2. Memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sehingga kebijakan tidak disus UN secara sektoral dan parsial. 3. Menyediakan ruang partisipasi publik yang terstruktur dan bermakna, bukan sekadar formalitas administratif. Mekanisme operasional. Platform dioperasikan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas independen. Setiap kementerian memiliki kewajiban memperbarui data kebijakan sektoralnya, sementara masyarakat dapat mengakses informasi dan memberikan masukan secara terbuka. Untuk menjaga kualitas partisipasi, masukan publik disaring berdasarkan relevansi, bukti pendukung, dan dampak kebijakan, tanpa menghilangkan prinsip keterbukaan. Secara keseluruhan, administrasi pembangunan merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik. Kebijakan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan arah pembangunan, sementara administrasi menjadi sarana untuk mewujudkannya. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas kebijakan yang dirumuskan secara ilmiah, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. Out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not
talk about family when family's all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah.